Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh, Wafi. Nah, ketemu lagi nih dengan saya Wafi Azhari di acara talk show PDKT FKIP. Kayak kita itu mau ngejalin hubungan sama seseorang ya kan. Jadi kita itu harus PDKT terlebih dahulu. Itu sesuatu hal yang wajib seperti itu. Karena kita biar nggak salah pilih nih. Bagaimana sih karakternya, bagaimana sih lingkungannya. Nah, sama halnya yang menarik dan beda dari yang lainnya, kita itu PDKT sama FKIP dan juga Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, kali ini Wafi tidak sendiri, tapi ditemani oleh Kak Prodi cantik, ya kan? Nah, Ada aja. Kak Prodi cantik. Jadi kalau misalnya kita nih anak muda, ya kan, biasa tacap gitu kan, untuk terlihat cantik, beda sama ibu ini guys. Jadi ibu ini cantiknya itu natural sekali. Nah tuh, siapa lagi kalau nggak Bu Sugiyati? Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat, Wafi. Kamu gimana? Alhamdulillah sehat Bu. Gitu. Syukur, alhamdulillah. Sekilas info ini ya untuk teman-teman FKIP, kalau Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia ini sudah berdiri sejak tahun 1983. Jadi sudah 37 tahun. Wow, lama juga ya, Bu. Lama. Nah, dan ini merupakan salah satu prodi kebanggaan dari FKIP. Nah, ini prodi ini teman-teman ya punya 14 dokter ya kan, dosennya itu loh yang bergelar dokter sudah 14, dan nggak ketinggalan juga ada dosen mudanya 10, dan dosen mudanya ini juga kocak-kocak sekali. Kalian dijamin deh nggak bakalan mondar-mandir kesana kemari, cuma stay tune ngeliatin dosen muda yang ada di depan kalian ya kan. Dan pastinya itu ada salah satu dosen muda yang sampai sekarang sebenarnya jadi role model saya, Ibu. Gitu ya? Iya. Siapa dia? Bu Fida. Oh, it's good. Karena kenapa? Bu Fida ini teman-teman ya, dosen muda, salah satu dosen muda ya. Ya ampun, dari setiap pelajarannya, Ibu itu selalu memberikan motivasi. Yeah. Contohnya aja gimana sih public speaking di depan. Kalau misalnya kita grogi gimana. Dan teman-teman, apa ya, ini nih yang selalu rumus yang selalu saya pegang Ibu, dari Bu Fida. Kalau misalnya grogi, pegang salah satu alat yang bisa dibawa seperti itu. Termasuk handphone itu. Termasuk handphone ini. Nah seperti itu Ibu. Ya. Nah mungkin daripada lama-lama ya kan, teman-teman ini juga pasti bertanya-tanya bagaimana sih prodi FKIP ini, terutama bahasa Indonesianya ini seperti apa. Nah kita kenalan dulu Ibu. Ya. Nah langsung saja. Oke. Sebelumnya Ibu, banyak dari teman-teman kalangan muda juga itu kaum milenial ya kan, bertanya, loh kamu kan orang Indonesia, kenapa sih kamu ambil jurusan bahasa Indonesia? Itu yang menjadi pertanyaan, loh kenapa sih, kan udah belajar bahasa Indonesia itu udah lama, kenapa kok masih Harus belajar mengambil? lagi. Iya. Nah Oke. mungkin bisa Ibu jawab. Oke. Terima kasih Mbak Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. WM Talks. Pagi hari ini kita akan membincang tentang FKIP WMM, khususnya Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia ya. Sebelum saya bicara lebih lanjut tentang Prodi Bahasa Indonesia, saya perkenalkan dulu tentang FKIP WMM. FKIP WMM itu berdiri sekitar tahun 76, rintisan awal. Kemudian untuk Prodi Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, kemudian matematika dan biologi itu tahun 80. 1980 ya. Kemudian PKN itu 83, 1983, dan bahasa Inggris itu 1987. Nah, sekarang ini FKIP WMM memiliki 7 prodi yang baru saja lahir itu prodi PPG, Pendidikan Profesi Guru. Asik tuh ya kan, tambah lagi prodinya teman-teman. Tambah satu lagi, barusan saja tahun 2000
18-19 lah itu. Kemudian untuk prodi bahasa Indonesia, Wafi yang perlu diketahui bahwa kita akan belajar banyak di situ. Tidak hanya bahasa Indonesia salah satu bagian dari apa yang kita pelajari di prodi itu. Tetapi sesungguhnya di prodi bahasa Indonesia itu keren loh. Kamu bisa memperoleh berbagai keterampilan yang dapat digunakan untuk kehidupan kelak gitu. Prospeknya luar biasa, bagus gitu. Karena itu ketika memilih prodi bahasa Indonesia UMM nggak salah lagi. Betul, nggak salah lagi. Karena begini teman-teman, kita lihat ya kan, dari pemerintah saja mewajibkan kita, dan itu sudah ada undang-undangnya untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau kalian jadi guru, otomatis bahasa Indonesia itu tidak akan tergantikan, meskipun ada bahasa-bahasa yang lainnya seperti itu. Nah, jadi kembali lagi Bu ya, dengan slogan, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah, seperti itu. Ya, kalau misalnya sesungguhnya Wafi, bahasa Indonesia itu ini loh, menjadi segala sumber kehidupan manusia. Sumber dari sumber gitu. Core of the core gitu Bu. Karena itu sebagai alat komunikasi oleh siapapun. Manusia yang hidup tuh menggunakan bahasa, termasuk di dalamnya bahasa Indonesia. Karena itu politikus, kemudian manajer, kemudian presiden, itu semua menggunakan bahasa Indonesia. Itulah pentingnya bahasa Indonesia. Nah, jadi kita tuh harus bangga teman-teman kalau kita itu belajar bahasa Indonesia seperti itu ya Bu. Nah, ini pertanyaan juga Bu dari teman-teman calon maba juga, ya kan? Kan setiap kampus itu punya prodi pendidikan bahasa Indonesia. Nah, apa sih yang membedakan prodi pendidikan bahasa Indonesia yang ada di UMM ini dengan kampus-kampus lainnya seperti itu? Ya, yang pertama prodi pendidikan bahasa Indonesia UMM itu memiliki kelebihan. Kelebihannya apa? Satu, tidak hanya sekadar jadi guru, tetapi ada skill-skill yang bisa dikembangkan dari prodi itu. Misalnya dia sebagai editor, dia sebagai MC, dia sebagai pustakawan, dia sebagai ini peneliti. Peneliti. Karena itu kalau misalnya keluar dari prodi pendidikan bahasa Indonesia itu bisa saja dia peneliti misalnya di Balai Bahasa, di Badan Bahasa. Jadi lapangan pekerjaannya hanya luas sekali, tidak hanya jadi guru. Nah, itu yang harus dipahami. Wafi. Sementara ini kan mereka berpikir, wah nanti jadi guru. Tidak. Di jurusan bahasa Indonesia itu banyak peluang kerja yang bisa peluang kerja yang bisa diraih gitu, ketika kita mengambil jurusan bahasa Indonesia. Jadi nggak terdoktrin dengan kamu bahasa Indonesia, makanya kamu harus ini jadi guru dan ini enggak dong. Tapi kita bisa memilih profesi yang kita senangi dengan jurusan yang kita pilih dari hati. Kayak memilih bahasa Indonesia itu kan dari hati seperti itu. Betul. Karena di dalamnya nanti sesungguhnya kita akan akan mengasah diri, mengasah potensi kita yang itu disertai dengan sajian mata kuliahnya. Contoh misalnya keterampilan keterampilan produktif. Bahasa Indonesia misalnya, itu bisa dia nanti luaran yang dihasilkan dari keterampilan itu dia sebagai penyiar. Dia sebagai penyiar, kemudian dia juga sebagai narasumber. Asik. Luar biasa itu Wafi. Iya betul. Yang sekarang ini orang memahami bahwa belajar bahasa Indonesia itu belajar ejaan, belajar kalimat itu ya. Tetapi sesungguhnya banyak hal yang bisa dipelajari kalau kita memilih prodi pendidikan bahasa Indonesia. Nah, Ibu tadi kan sempat menyinggung tentang materi. Nah, anak-anak SMA nih kan ya Bu ya, itu tuh bertanya-tanya apakah di bahasa Indonesia juga itu tadi mempelajari ejaan, teks deskriptif, teks berita dan sebagainya seperti itu. Nah, apakah itu dibahas lagi atau ada pelajaran yang lain? Tadi kan Ibu sudah menyebutkan ini contoh dari mata kuliah. Kalau
di teman-teman SMA itu ada mata pelajaran tapi bahasa gaulnya anak kuliahan ya kan, mata kuliah gitu teman-teman. Iya. Mata kuliahnya sih banyak sekali yang berkaitan dengan prodi bahasa Indonesia, tetapi sesungguhnya mata kuliah itu untuk membekali keterampilan setelah selesai studi. Karena itu orang menjadi ini MC yang terkenal itu bukan tiba-tiba, ada proses yang kita lakukan di prodi kita dengan mata kuliah retorika. Asik. Orang menjadi pustakawan itu tidak dengan tiba-tiba. Itu ada mata kuliah di prodi kita yang itu sudah kita kerjasamakan dengan pihak perpustakaan UNM, pihak perpustakaan kota, pihak perpustakaan provinsi, untuk kita belajar bersama dalam kegiatan magang, sehingga ada kuliah di kampus juga praktik di lapangan. Wah, menyenangkan Wow sekali, banget. Wafi. Tapi sebentar, itu kita keep dulu ya kan, kita keep dulu. Nah, mengenai tadi materi, berarti ada yang namanya materinya tentang bahasa, ada yang materinya tentang sastra, ada yang materinya tentang pendidikan, karena mencakup semua hal seperti itu. Nah, Ibu mungkin bisa dijelaskan kalau misalnya di bahasa kita tuh mempelajari seperti apa saja seperti itu. Jadi di prodi kita itu sesungguhnya ada ini ya. Kalau kemarin kita sudah merancang payung penelitian. Jadi nanti semester 1 mereka senangnya gimana, nanti masuk payung itu. Masuk payung kita. Payungnya itu ada payung linguistik, bahasa, ada payung sastra, kemudian ada payung pembelajaran. Nanti kalau mereka suka mengambil pembelajaran, ambil payung itu, berada di bawah payung itu, gitu. Nah, jadi belajar di prodi pendidikan bahasa Indonesia mulai semester awal itu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Karena sesungguhnya kuliah itu pertemuan di perkuliahan itu muara akhirnya nanti akan mengarah pada apa yang harus kita hasilkan. Benar banget. Tidak hanya kuliah toh, setelah itu ujian, Kak. Outputnya itu apa? Outputnya Nah, itu itu yang nanti apa? membuat kita dipertanyakan sama teman-teman juga. Ya. Kita berkarya atau tidak seperti itu. Dan itu sangat ini loh, Wafi, sangat bagus loh. Itu nanti ketika dia punya output, nilainya juga A, kemudian juga bisa dipakai SKPI. SKPI itu surat surat keterangan pendamping ijazah. Keren luar nggak tuh? biasa. Dan itu setiap mahasiswa harus punya. Setelah selesai studi, mereka harus punya grade SKPI yang ditetapkan oleh universitas. Oh ya, balik lagi nih ya teman-temannya. Ini berdasarkan pengalaman Wafi di bahasa Indonesia. Jadi dalam setiap mata kuliah itu, kalau misalnya kita ada di bahasa, kita dituntut bisa untuk membuat jurnal, ya kan? Dituntut untuk membuat jurnal. Nah, kita itu jadi dituntun banget gitu, iya kan Bu ya? Dituntun banget untuk membuat jurnal itu sebagaimana kerangkanya itu seperti apa. Kemudian kita juga terjun loh teman-teman, ya kan? Terjun ke dunianya itu, ke lapangannya itu, beli benih Wafi. Nah, kayak salah satu kajian puisi yang dibimbing oleh Pak Egi Bu. Nah, teman-teman Wafi ini mereka saking senangnya ya kan ke lapangan. Jadi ada yang ke Nganjuk Bu untuk meneliti mantra dari coban apa gitu Bu. Nah, kalau Wafi sendiri itu meneliti di Kromengan, mantra ujub-ujub. Sumber Pucung. Iya, nah itu kerennya dari pelajaran bahasa itu seperti itu. Tapi kita memang ini, Wafi, tidak hanya sekedar teori, tetapi banyak praktek juga. Nah, dan praktek itu dampaknya kepada mata kuliah. ya, Mata kuliah yang ditempuh menjadi nilainya bagus, kemudian dia bisa menghasilkan produk. Nah, seperti yang diceritakan Wafi tadi, mata kuliah Pak Egi akhirnya kan jurnal. ya betul. Ada loh yang membuat artikel jurnal sampai lolos di jurnal akreditasi 2. Keren. Wow. Keren. Oke, nanti kita juga biasanya itu yang menulis tuh dosen. Nah, itu mahasiswa kita bisa seperti itu. Keren nggak sih?
Bayangin prodi pendidikan bahasa Indonesia loh di UMM kayak gini ya kan. Keren banget. Keren banget. Nah, kalau misalnya di sastra, kita itu semua novel itu karya sastra, semuanya baik, tapi kita lebih diperkenalkan terlebih dahulu. Ini sastrawan legendarisnya seperti apa. Jadi kayak dulu ibu ini memperkenalkan kami ke mahasiswanya itu tentang bagaimana sih karya Pramudia Anantatur, seperti itu, ya kan? Bumi manusia yang Betul. dulunya itu nggak boleh dibaca, sekarang bebas dibaca. Dan sampai ada filmnya ya Bu ya. Menarik banget. Menarik banget. Sekali, ya. Nah, seperti itu. Jadi kebayang nggak sih sebenarnya novel-novel itu representasi Bu ya dari lingkungan yang ada di sekitar penulis itu, dan itu ibu bahas banget sampai tuntas loh teman-teman. Jadi mahasiswanya ini nggak ada yang namanya nggak paham, pasti paham. Karena apa? Ibu itu menjelaskannya itu urut gitu teman-teman. Kebayang nggak sih dosennya yang satu aja ketua kaprodi itu kalau menjelaskan runtut sedetail itu ya kan, apalagi yang bawahannya, karena ibu ini menjadi panutan seperti itu. Ada aja, Tapi memang kenyataannya Bu, realitanya itu. Nah, ada lagi kalau misalnya di pendidikan Bu ya. Di pendidikan itu kita juga diajari banget loh bagaimana membuat RPP ya kan. Nah, salah satu dosen favorit nih Bu dari prodi, Bapak Kikit tercinta. Bapak ya, betul. Kan? Kalau membimbing luar biasa. Iya. Membimbing luar biasa. Kalau salah ya salah. Iya. Diperbaiki. Bapak itu kalau teman-teman tahu ya, dia itu aduh tulus banget hatinya Bu ya. Orangnya baik banget tapi juga tegas. Kayak kita itu ya kayak ibu lah, kayak dosen-dosen semuanya yang ada di bahasa Indonesia ini dianggap anak. Jadi ketika salah dibilang salah tadi, kalau benar ya benar, seperti itu. Jadi kalian nggak akan rugi banget deh kalau misalnya milih pendidikan bahasa Indonesia ini. Karena selain dosennya yang kualitas banget, ya kan Bu ya? Nah, ya Mafi, jadi kita ini memang dosennya itu semua 24 yang sudah doktor itu disebut Mafi berapa tadi? 14 itu, kemudian yang lain itu sekarang sebagian bidang studi, sebagian mengembangkan akademiknya yang di dalam kampus, baik dalam aktivitas-aktivitas di kampus maupun menulis jurnal, menyiapkan makalah untuk presentasi dan lain sebagainya. Pokoknya suasananya kita bangun atmosfer akademik yang menyenangkan. Betul banget teman-teman. Dengan diskusi-diskusi gitu. Kalau kamu ke kantor kan Bapak Ibu dosen muda itu kan sering diskusi bersama, apa yang didiskusikan dan lain sebagainya, itu menarik sekali. Dan ini yang jadi catatan ya teman-teman ya, tolong dicatat ini ya kan. Jadi dosen pendidikan bahasa Indonesia itu ngajarnya itu enggak yang garing gitu. Jadi membuat mahasiswanya ini ngantuk gitu kan. Tapi itu selalu ada cetusan cetusan. Jadi cetusannya itu banyak. Kayak sepertinya game ya kan. Game tentang mata kuliah itu. Terus habis itu guyonan. Nah, apalagi ibu ini biasanya suka nyeletuk teman-teman, membuat guyonan gitu dan membuat mahasiswanya ini, ya ampun ibu ini ada aja gitu. Jadi membuat kagum karena apa? Ya ampun, selain cantik, pinter ya, jago juga humorisnya. Gitu. Nah, terjamin kalau misalnya kamu semuanya masuk ke bahasa Indonesia. Nah, ini ada lagi Bu yang bertanya juga, fasilitas apa sih yang disediakan di pendidikan bahasa Indonesia ini? Oke, fasilitas di kampus ini kan banyak ya, tapi ada yang fasilitas itu untuk bersama, yang disebut dengan resource sharing, tapi ada juga fasilitas yang khusus dimiliki oleh prodi.
yang khusus dimiliki oleh prodi itu kita punya laboratorium drama. Nah, ketika ini mahasiswa akan tampil, akan performance, latihannya di situ. Laboratoriumnya bagus, The best banget. dingin. Kemudian ketika masuk di dalam itu mereka harus mengikuti standar operasional prosedur yang ada di dalamnya, sehingga tidak boleh keluar masuk harus mengikuti itu yang untuk bahasa Indonesia. Kemudian kita juga merintis lab jurnalistik. Laboratorium jurnalistik itu khusus milik bahasa Indonesia yang itu sesungguhnya menunjang untuk mata kuliah jurnalistik. Itu kan ada praktik. Mahasiswa itu dalam satu semester itu praktik bagaimana dia mencari berita, bagaimana dia menulis berita, bagaimana dia wawancara pada narasumber, bagaimana dia menuangkan dalam layout koran dan produk akhirnya koran. Karena itu di prodi itu banyak koran hasil karya mahasiswa mata kuliah jurnalistik. Bener banget. Jadi kalau misalnya kalian nih dari teman-teman yang aku ingin jadi wartawan, nggak mau jadi guru gitu kan, tapi aku bingung nih ingin tetap ada mempelajari sastra-sastranya, kenapa nggak pilih prodi pendidikan bahasa Indonesia di FKIP UMM aja ya kan? Karena bener banget yang tadi Ibu bilang, kalau sepengalaman Wafi nih Bu ya, di jurnalistik teman-teman dari tim iklan itu pasti semuanya merasakan bagaimana mendapatkan iklan itu seperti apa. Nah, terus pengalaman itu Wafi yang tidak diperoleh di kampus, tetapi itu pengalaman di lapangan. Nah, bener kita banget. bagaimana komunikasi dengan orang lain, bagaimana kita harus menanyakan sesuatu pada orang lain, bagaimana kita harus memasang iklan, bagaimana iklan itu harus kita kenakan budget, biaya, misalnya ada tawar-menawar, bagaimana iklan nanti yang dimuat, dan itu luar biasa. Yang itu tidak dipelajari di kampus, tapi diperoleh dalam praktek di lapangan. Dan itu seru banget teman-teman. Jadi semua dari anggota kalian ya kan, tim kalian itu tuh semuanya bekerja gitu loh. Gak cuma tim iklan aja, tim pemasaran juga bekerja seperti itu. Jadi itu ada tim work yang solid. Sehingga menghasilkan karya koran yang itu nanti bagaimana dia juga memasarkan. Karena itu semua masuk di dalam bagian dari evaluasi. Nah, setelah akhir kegiatan itu siapa yang berprestasi biasanya diberi award. Betul sekali teman-teman. Jadi kalian itu nggak bakalan dihargain nggak ya, gimana nih dilihat nggak ya, nggak usah mikir itu dulu prosesnya. Konsepnya gini, tiada hari tanpa prestasi, tiada prestasi yang tidak dihargai, semua dihargai. Bener banget ya kan. Kajur ini juga ya ampun top the best, markotopis apalah itu ya kan, untuk mendukung mahasiswanya itu ya ampun. Oh ya, ada lagi teman-teman. Jadi itu ciri khas dari prodi pendidikan bahasa Indonesia ya Bu ya. Mengenai penyutradaraan dan musikalisasi puisi. Gitu. Jadi penyutradaraan itu kan mata kuliah yang di banyak prakteknya ya. Bagaimana mulai dari menyusun naskah, membuat promptu, bagaimana harus menata teman-temannya, pemainnya nanti, sutradaranya siapa, pemainnya siapa, sampai ke performance. Sehingga mahasiswa prodi bahasa Indonesia itu bisa menulis naskah, bisa performance juga. Keren nggak tuh? Kalau kalian ingin jadi aktor juga bisa masuk ke sini. Dan bahkan Wafi kemarin itu ada salah satu mahasiswa bahasa Indonesia, siapa ya namanya itu, Fajar itu ikut stand up comedy punaknya Raditya. Iya, keren. Dia sampai di repost loh. Keren, saya acungi jempol. Bangga banget Bu ya. Potensi mereka, talenta mereka itu diasah dengan pengalaman melalui mata kuliah. Nah, bener banget teman-teman. Jadi
kita tuh nggak sekedarnya, dan jangan takut juga ini ya, kalau misalnya kalian, aku tuh nggak punya bakat, aku tuh nggak punya apa-apa yang bisa dibuat atau ditunjukin ke teman-teman, nggak usah. Di bahasa Indonesia ini semuanya diasah ya kan Bu ya? Diasah melalui mata kuliah, kemudian nanti saling belajar bersama sama teman. Nah, Jadi itu. ada yang semacam apa ya? Tutorial, mentor, seperti itu. Kalau di SMA itu tutor sebaya, Ya. itu kalau di SMA loh ya. Kalau kita mentor lah, Ya. istilah kerennya mentor gitu, mentor karena mahasiswa itu ya. Jadi nanti ada yang mendampingi itu, sehingga mereka yang bakatnya sedikit jadi banyak. Betul banget. Karena ada proses belajar yang dibangun di dalam suasana akademik itu. Nah, kayak ini juga teman-teman, jangan dikira tuh puisi itu hanya sekedar-sekedarnya saja kalau mau baca. Nah, yang menjadi ciri khas ini dari bahasa Indonesia ini, musikalisasi puisinya itu diacungin jempol sama sastrawan-sastrawan. Iya, karena ada ini satu grup komunitas musikalisasi puisi itu yang disebut dengan komunitas sangkar ya. Nah, itu. Sekarang itu dia itu tanggapan loh Mbak, ada acara apa ditanggap, ada acara apa ditanggap, keren banget. Karena berawal dari mata kuliah seperti mata itu. kuliah. Jadi mata kuliah ini puisi, kemudian dipadukan dengan mata kuliah Musik. penyutradaraan, kemudian dipadukan dengan retorika. Jadi jadi satu dah hasilnya. Hasilnya luar biasa ya kan. Ya, terus Nah, saya tanya, tuh. Mas kamu kalau ini yang diundang untuk tampil di satu tempat itu berapa ya? Fee-nya berapa ya gitu. Saya tanya, ya lihat-lihat Bu, lihat-lihat yang mengundang. Jadi kalau itu profit kadang-kadang itu 750 1 juta. Wow. Dia hanya tampil 1 jam, 1,5 jam. Nah, bayangin nggak sih? Jadi kalian tuh nggak usah cari pekerjaan kemana-mana, tapi karena diasah itu tadi, kalian menghasilkan kreativitas, ya kan? Kalian, dan itu kreativitas itu yang dibayar gitu loh. Jadi kalian nggak usah cari kemana-mana. Aduh, susah banget cari pekerjaan. Nggak usah kayak gitu loh. Ya, jadi sudah itu, Afi. langsung. Jadi kita ini sesungguhnya kan begini. Bagaimana kita menghasilkan alumni yang memiliki berbagai keterampilan, memiliki talenta yang banyak, sehingga dia bisa milih dari yang ada itu. Ketika mereka ingin jadi guru, sorenya misalnya dia sebagai penyiar, kemudian malamnya misalnya sebagai MC. Waduh, keren banget Iya, nggak karena sih? itu semua memang diasah melalui mata kuliah yang kita sajikan. Dan yang ini ya, yang buat tambah kagum untuk kalian-kalian ya kan, Prodi Bahasa Indonesia ini selalu mendatangkan sastrawan legendaris Indonesia, teman-teman. Iya. Nah, ada Taufik Ismail, ya kan? Ada Zawawi Imron, ada Pak Sapardi juga. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu, keseruan-keseruan waktu itu seperti apa dari Pak Taufik Ismail dulu mungkin. Ketika Pak Taufik datang di UMM itu dalam rangka Hari Puisi ya, Hari Puisi yang itu sesungguhnya juga rentetan dari agenda peringatan Hari Puisi pada waktu itu yang diselenggarakan oleh Prodi. Ya Bu Vida itu Kembali lagi nih. Itu kemudian di situ juga jadi dipertemukan antara sastrawan dengan mahasiswa, sastrawan dengan siswa. Iya, betul. Jadi pesertanya dulu itu ada mahasiswa, ada siswa SMA dari berbagai wilayah di Jawa Timur pada waktu itu. Karena lokasinya di Malang, kita ngundang SMA se-Jawa Timur. Dan setelah itu malamnya, sorenya dilanjutkan dengan ini musikalisasi puisi. Iya, ya ampun, itu epic banget loh teman-teman. Terus malamnya lagi dipentaskan lagi bersamaan dengan kolaborasi kegiatan pertanian. Iya, itu mantap sekali loh teman-teman, dan itu kenangan banget buat kita-kita ya gak sih? Tapi jangan takut juga, nanti selalu ada kenangan-kenangan yang muncul kembali dari prodi-prodi FKIP ini, termasuk bahasa Indonesia gitu. Nah,
Kalau misalnya jadi Pak Zawawi, Bu, itu tadi kan Pak Taufik. Nah, kalau Pak Zawawi keseruannya yang nggak kalah itu seperti apa? Pak Zawawi ini karena berasal dari Madura, beliau itu karya-karyanya itu lebih mengambil pada alam. Jadi kalau ada simbol itu natural simbol yang dipakai oleh Pak Zawawi, karena beliau itu dari Madura dan mengambil inspirasi semua dari alam, ombak, deburan ombak, pasir, kemudian air dan lain sebagainya, itu menjadi persoalan-persoalan penting bagi Pak Zawawi. Dan puisi yang terkenalnya adalah Celurit Emas. Asik. Itu khas Madura. Dan itu Khas Madura. pernah diundang, Bu, ya, dan itu sampai booming juga. Sering kali berkunjung ke sini dan beliau appreciate sekali terhadap prodi kita. Keren nggak sih? Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia UMM yang punya loh. Yang kayak gini nih, ya kan. Tadi saya kan sempat mengkip, Bu, tentang magang. Magang di Bahasa Indonesia ini seperti apa sih, Bu? Ya, Apa aja gitu? Kalau magang itu kita buat beberapa skema. Satu, magang ke Balai Bahasa. Magang ke Balai Bahasa itu kita keren loh itu. Di situ dia ada tenaga yang mendampingi di sana ketika kamu ingin nulis artikel, ketika mengerjakan tugas akhir. Karena itu syarat magang di Balai Bahasa itu mereka yang sudah akan menyusun tugas akhir atau menyelesaikan artikel. Di sana nanti didampingi oleh tenaga yang ada di balai itu. Dan kita sudah menjalin kerjasama dengan Balai Bahasa itu cukup lama. Di samping magang kita juga menjalin kerjasama untuk tes UKBI, uji kompetensi bahasa Indonesia. Uji kompetensi bahasa Indonesia yang dilakukan untuk mahasiswa-mahasiswa setelah akan ujian skripsi. Jadi kalau lulus dari prodi ini kita tuh nggak usah lagi uji kompetensi kemampuan bahasa, Bu, ya? Ya, karena sudah nanti sertifikat yang diberikan oleh Balai Bahasa melalui Kemendikbud itu sudah bisa dipakai untuk lampiran melamar pekerjaan. Itu magang di Balai Bahasa. Kemudian kita yang agak keren lagi, Wafi, magang di perpustakaan juga ada, perpustakaan provinsi, perpustakaan kota, perpustakaan UM, kemudian UIN, ya, kemudian perpustakaan umum. Jadi mahasiswa itu bisa menggunakan fasilitas perpustakaan itu karena kita sudah menjalin kerjasama semua. Jadi mahasiswa UMM bisa belajar di UM, mahasiswa UMM bisa belajar di UIN, Maulana Malik Ibrahim. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga merencanakan magang internasional. Internasional loh, teman-teman. Magang internasional itu nanti dia pertama ikut magang, kemudian ada ekualensi mata kuliah. Ketika dia berada di luar negeri selama 3 bulan, itu SKS yang bisa diekualensikan itu 19 SKS, hampir 1 semester. Tapi cukup 3 bulan di sana. Jadi dia mengajar, praktek mengajar, kemudian dia mengajari bahasa Indonesia untuk orang asing gitu. Kemudian dia juga melakukan KKN. Nah, sudah itu integrasi beberapa mata kuliah yang menunjang magang di luar negeri. Dan magang di luar negeri itu yang perlu disiapkan itu yang pertama tentang perjalanan ke sana. Jadi perjalanan. Kemudian di sana Wafi, Ibu sudah konfirmasi dengan pihak di Kamboja. Di Kamboja itu beliau itu bisa membantu penginapan, disediakan penginapan. Jadi mahasiswa itu bahkan sampai detail, mahasiswa itu dibantu untuk beras, sampai seperti itu detail. Tapi lauk-lauk nanti beli sendiri. Nah, jadi magang di luar negeri itu di samping kita memiliki pengalaman yang sangat banyak, berkomunikasi dengan orang-orang di sana, orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia, itu kita memperoleh pengalaman yang biasa. Di samping itu kita bisa rekreasi. Jadi itu belajar, dapat ilmu juga sekaligus refreshing.
Nah, dan dapat relasi baru Ya, seperti jelas, itu kan jelas Bu, otomatis, itu jelas otomatis pasti itu itu. pasti. Dimana kita masuk ke suatu wilayah, disitulah kita akan menjalin relasi baru Ya, dengan orang-orang yang ada di sekitar. Nah, dari situ wawasan mahasiswa jadi luas, Betul. jadi luas gitu. Dia bisa bercerita, saya pernah lu ke luar negeri. Nah, kemana? Ada program magang luar negeri. Thailand gitu Ke Bu ya. Thailand. Ke Thailand, Thailand juga bisa. Thailand juga membuka untuk untuk mahasiswa magang di Thailand. Jadi ada di Thailand, ada di Kamboja gitu. Ini sudah siap. Hanya kemarin itu karena COVID-19 itu akhirnya semua program yang keluar ditunda dulu. Ya, Nanti dikit ketika dulu. sudah pulih kondisinya, kita akan melakukan itu lagi. Oh iya, Ibu dengar nih Bu ya. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia ini punya ekuivalensi, bener nggak sih Bu? Jadi kalau misalnya ingin lulus 3,5 tahun, ada yang lewat PKM, ada yang lewat skrip jurnal tadi kalau tidak salah. Ya benar, benar. Jadi prodi ini punya ekuivalensi, tidak hanya ini. Jadi ekuivalensinya itu satu jurnal. Jurnal itu ketika nulis di jurnal Sinta 2, akreditasi Sinta 2 itu hanya cukup satu nulisnya, Wafi, karena itu susah. Iya. Prosesnya 1 tahun. Tapi kalau Sinta 4, 5, 6 itu cukup menulis 3 artikel. Dan menulis 3 artikel tidak nulis sendiri, didampingi oleh Bapak Ibu dosen yang mengajar mata kuliah. Jadi kuliah itu menghasilkan jurnal, nanti nilai mata kuliahnya sudah A, dapat lagi jurnal untuk persiapan tugas akhir. Tugas akhir. Yang itu hanya 3. Sekarang ini Wafi semester 6 Ya. yang sudah lulus skripsinya Semester itu 6 loh yang ya. sudah lulus skripsinya itu ada 11 mahasiswa semester 6 11 11 mahasiswa. mahasiswa Wow. yang dia sudah menghasilkan artikel jurnal itu sebanyak 33 artikel jurnal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Karena dia memang menulisnya di berbagai perguruan tinggi. Ada loh yang keren, ada yang nulis di UGM. Wow. Ya ampun Re, aku tambah kagum piye iki. Ya itu, ada yang nulis di UGM, ada yang nulis di perguruan tinggi di Jawa Tengah, itu banyak sekali. Karena jurnal itu kan open, Iya, iya. siapapun bisa mengakses. Ketika mahasiswa ingin mengirimkan artikelnya, ya dia buka itu aja, cukup ngeklik alamat webnya, diklik kemudian di submit seperti itu. Oke. Nah, dengar-dengar juga nih Bu ya, dari angkatan saya ada nih yang lulus 3,5 tahun tapi karena PKM. Bener nggak Bu? Ya, nah PKM itu kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh perguruan tinggi se-Indonesia. Itu keren banget. Pokoknya bisa masuk PKM itu pengalaman yang luar biasa. Karena kita bersanding dengan mahasiswa-mahasiswa negeri swasta seluruh Indonesia. Keren banget nggak sih? Jadi kita tuh ketemu gitu Bu ya. PKM itu sesungguhnya bisa diambil oleh seluruh mahasiswa gitu, asalkan dia punya ide-ide kreatif, inovatif. Kreatif, inovatif. Yang kemarin itu Prodi Bahasa Indonesia kan membuat 1001 majas yang dibuat online. 1001 majas, teman-teman. Jadi 1001 majas itu dia belajar majas itu cukup dengan aplikasi gitu. Dengan aplikasi sehingga dia tidak susah-susah dimanapun dia bisa membawa handphonenya dengan aplikasi yang ada, dia bisa belajar, tidak harus belajar di ruangan dan lain sebagainya. Keren nggak sih lulusan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia ya, dan ini? bahkan kemarin itu Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia untuk Yudisium sekarang ini ada loh yang memperoleh prestasi tertinggi di tingkat fakultas. Wow, prestasi tertinggi di fakultas. Mungkin bisa diceritakan Bu ini? Ya, itu memang mahasiswanya luar biasa. Jadi motivasi belajarnya tinggi. Kemudian kalau ada tugas-tugas itu sering diselesaikan cepat. Pokoknya waktu adalah uang.
Ya, jadi tidak ada waktu untuk ngobrol, ada waktu untuk ini ya, untuk santai-santai, Hura-hura ya, Bu, untuk ya. santai-santai. Dia kebetulan rumahnya Jambi. Mbak Suci. Oke, Besok Mbak Suci. ada yudisium, nanti bisa diikuti di YouTube-nya FKIP UMM. Dia itu memang mahasiswanya nih dan sekarang melanjutkan S2. Keren nggak sih? Kemarin minta rekomendasi Ibu, saya minta rekomendasi untuk melanjutkan S2. Luar biasa. Mungkin bisa di follow akunnya Mbak Suci. Ya, Akunnya Mbak nanti ya. Suci. Nanti ini besok dia mengisi pesan-kesan untuk yudisium Nah, FKIP. simak ya teman-teman. Jadi jangan sampai kelewatan, catat Ya. tanggal dan waktunya seperti itu. Ya, itu seperti itu. Jadi banyak prestasi yang bisa diperoleh oleh mahasiswa prodi pendidikan bahasa Indonesia, asalkan dia mau bekerja keras, serius, kemudian juga motivasinya harus tinggi. Peluang banyak sekali. Hanya motivasi mahasiswa itu harus tinggi. Siapa yang punya motivasi yang tinggi, punya semangat yang tinggi, itulah nanti akan berhasil. Betul, karena sekarang sudah tidak saatnya kita ini menunggu untuk proses kreativitas dan hanya melihat saja, tapi kita harus kreatif dan langsung nih Menghasilkan. ya menghasilkan. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan teman-teman dari Muhammad. Di bahasa Indonesia belajar BIPA juga gini teman-teman. Bahasa Indonesia belajar BIPA juga apa enggak? Nah, ada labnya apa enggak? Banyak orang asing enggak di kampus ini gitu ya, belajar bahasa Indonesianya? Ya. Bisa dijawab, Bu? Ya, di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia itu ada BIPA. Dulu embrionya dari Prodi Bahasa Indonesia. Sekarang dijadikan UPT BIPA. Yang di UPT itu banyak mahasiswa asing yang belajar bahasa Indonesia. Gitu. Jadi nanti ini ya, mahasiswa Prodi Bahasa Indonesia itu bisa berperan sebagai sahabat BIPA. Nah, Keren belajar tuh? bahasa Indonesia, mereka yang orang asing belajar bahasa Indonesia, kemudian kita mendampingi. Kita juga bisa belajar bahasa asing dari mereka. Jadi ada win-win solution. Ya, oke. Win-win Win-win solution, kata Jadi Ibu. yang bahasa asingnya masih lemah bisa belajar dari sana. Lah, mahasiswa asing belajar bahasa Indonesia ke kita, mahasiswa Oke. kita saling dampingi. Kita misalnya ketika ada di halaman kampus yang asri itu, mereka ngobrol bareng, kemudian dia tanya-tanya, ya sebagai sahabat itu gimana tuh? Oh iya sih, iya bener banget sih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah bersahabat ini kan pasti tanya-tanya solusinya dulu. bagaimana. Iya. Nah Dan disitulah. bahkan kita kadang-kadang, Wafi, membantu loh mencarikan tempat kos yang nyaman. Nah tuh, ya ampun, aku terkagum-kagum, Re. Bagaimana ini? Jadi mahasiswa asing yang belajar bahasa Indonesia di UMM itu, di BIPA itu merasa nyaman. Dan dia cerita mahasiswa UMM itu ramah-ramah. Ketika kami ada kesulitan belajar bahasa, siap membantu. Oke. Dia masuk yang disebut dengan kelompok sahabat BIPA. Nah, sepertinya juga ada pengantar BIPA, Bu ya, mata kuliah itu juga, Bu ya, yang diajarkan dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia ini. Ya, ada. Jadi ada mata kuliah kebipaan. Ini khusus mengkaji tentang bagaimana belajar bahasa Indonesia untuk penutur asing dan bagaimana mengajarkannya, bagaimana metodenya dan lain sebagainya itu lengkap. Sehingga ketika mereka setelah menempuh mata kuliah itu dia bisa praktik langsung ke BIPA gitu. Keren Tidak nggak hanya sih? teori di kelas, tapi dia bisa praktik langsung. Betul. Bisa saja dia mengambil 1-2 orang yang Wafi yang mengalami kesulitan, kemudian dia mendampingi dan dia membantu menyelesaikan kesulitan. Dengar-dengar nih, Bu ya. Lulusan dari bahasa Indonesia ini banyak yang jadi guru dan dosen di luar negeri untuk mengajar BIPA. Ya ampun. Ya, Aku kagum jadi, lagi, Re. ada mahasiswa Thailand yang khusus ngambil S1 loh ya. Memang dia luar biasa gitu.
itu menjadi dosen di sana. Keren nggak? Kamu kagum nggak sih, Dan Re? dia Ya ampun. dia menguasai betul bahasa Indonesia, kemudian dia juga ini bahasanya bagus loh. Kadang kita ketinggalan. Orang Indonesia yang belajar bahasa Indonesia ini dalam menyusun tugas akhir dia itu bagus. Tuh. Kemudian ada juga yang jadi dosen, bahkan ada yang jadi dekan di Kediri. Dekan. Ya Kediri. ampun, Re. Alumni Dekan, kita, Re. Mimpi alumni apa? kita. Ya. Nah, itu kan berarti alumni kita itu dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin dan untuk menekuni profesinya secara baik. Ada juga penyiar. Itu yang di Batu itu, Mas Bagus itu penyiar di Tidak sakti. Tidak Sakti. Oh. Tidak Sakti. Kemudian ada juga yang di Jawa Pos Surabaya. Mas Ahmad besok yang akan mengisi di yudisium kita. Ada juga yang jadi pustakawan Wih, di luar Jawa. Dia di samping menjadi guru juga jadi pustakawan. Ya, kita itu luar biasa. Jadi sesungguhnya masuk prodi bahasa Indonesia itu banyak memberikan peluang prospek kerjanya itu bagus. gimana nih? Kalian nggak ragu lagi kan pilih bahasa Indonesia di UMM? Ada lagi nih pertanyaan, apakah ada beasiswa juga di prodi pendidikan bahasa Indonesia? Nah, Beasiswa ada sih banyak Mbak Ovi. Beasiswa itu ada prasyarat. Semester 1, 2, 3 IP-nya harus tinggi. Gitu. Sehingga nanti ketika ada tawaran-tawaran beasiswa, dia bisa mengakses karena syaratnya memang harus IP tinggi. IP-nya itu minimal 3,25, 3,5 itu IP-nya itu. Jadi itu prasyarat. Nah, beasiswanya itu apa saja tuh? Banyak. Beasiswa itu ada beasiswa prestasi, ada beasiswa Jarum, ada beasiswa Sampurna, ada beasiswa Kemdikti, banyak sekali beasiswa. Ini pokoknya mahasiswa yang benar-benar mau kuliah untuk bisa mencari beasiswa itu ya semester 1, 2, 3 harus punya indeks prestasi akademik yang bagus untuk prasyarat melamar beasiswa karena beasiswa itu diberikan bagi mereka yang punya punya prestasi secara akademik dan dia bisa beasiswa itu maksudnya untuk mensupport agar mahasiswa itu dalam kuliah dibantu dengan biaya beasiswa itu. Nah, benar banget. Ini ada pertanyaan lagi, ada program beasiswa Erasmus Plus. Oh, ini tambahan informasi teman-teman. Ada program beasiswa Erasmus Plus untuk student exchange ke Eropa. Ya. Ke Eropa loh. Gak Jadi, main-main. Iya, jadi bagi mereka yang memiliki talenta yang bagus itu, kemudian syaratnya memang harus menguasai bahasa Inggris gitu ya. Inggris itu ada beasiswa Erasmus Plus. Jadi beasiswa itu diberikan ketika mahasiswa sudah mengikuti seleksi. Jadi mereka keliling Eropa itu gratis. Semua sudah ada pembiayaan. Itu karena memang itu kan juga dikompetisikan oleh perguruan tinggi di berbagai wilayah di Indonesia. Tapi UMM ini punya program khusus. Apa itu, Bu? Untuk Erasmus itu kita punya program khusus bagi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dan dia bisa memiliki kreativitas yang tinggi untuk mengenalkan Indonesia, untuk tahu banyak tentang budaya Indonesia, untuk mengetahui dia di sana belajar apa, di sana bisa mengembangkan apa, yaitu ini program yang UMM punya. Karena kita sudah kerjasama dengan berbagai negara di luar, di Amerika, di Eropa, sudah semua. Aku mahasiswanya aja kagum loh. Ini ada pertanyaan lagi dari Yuda. Apakah bisa menjadi reporter TV atau pembaca berita dong, Bu? Bisa lah, iya kan, Bu? Bisa. Jadi
karena tadi Ibu sampaikan bahwa keterampilan berbahasa, keterampilan produktif itu tidak hanya sekedar reporter, penyiar, kemudian dia juga bisa menjadi konsultan bahasa. Ketika orang mau masang iklan, kata-kata mana yang tepat untuk iklan ini? Bahasa itu luar biasa. Bener banget teman-teman, karena gini, yang terjadi ya kan di kalangan kita ini, anak bahasa Indonesia itu dianggapnya kamus KBBI berjalan. Karena betul. apa-apa, bener nggak sih ini kata bakunya seperti ini, bener nggak sih jadi ini Ya, gitu. jadi gini Wafi, jadi itu juga dipelajari. Tetapi sesungguhnya banyak hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa prodi pendidikan bahasa Indonesia yang berkaitan dengan keterampilan-keterampilan yang itu bisa mensupport dirinya. Jadi reporter itu kan harus punya kemampuan untuk mengolah kata. Betul. Mengolah kata, kemudian menggali informasi apa yang akan digali. Dia kan mengolah kata. Iya. Nah, kemampuan-kemampuan itulah yang sesungguhnya ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan kita sebagai seorang reporter, nggak ragu-ragu lagi. Dan ini ada sekelas info ya untuk teman-teman, kalau misalnya tahun kemarin ada kunjungan dari mahasiswa sini, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia ke JTV Malang. Nah, gimana sih? Ya itu. Seneng banget sih pasti. Ya ampun, gimana ya, pengalaman yang berharga. Karena kapan lagi kita ke stasiun TV melihat bagaimana prosesnya dari awal sampai dengan akhir, begitu ya Bu ya? Ya. Dan disitulah ada proses belajar bersama ya dari petugas yang ada di stasiun TV itu, kemudian Mas Eva mengikuti, kemudian dia suruh praktek loh Mbak, suruh praktek gitu. Jadi setelah dia mengikuti short course hanya beberapa jam itu, setelah itu yang bersangkutan diminta praktek. Langsung praktek, jadi diajarin terjun langsung. Praktek, dan itu pun bisa Ibu lihat itu prakteknya di TV langsung. Di TV langsung. Luar biasa. Nggak kerasa nih Bu ya, sudah 1 jam kami menemani Anda. Kami menemani teman-teman maksudnya nih. Nah, Ibu ada pesan tidak untuk calon mahasiswa yang ingin memilih Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia? Ya, memilih Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia itu tidak salah, karena kita akan mengantarkan mahasiswa untuk prospek ke depan. Oke. Potensi mahasiswa bisa terasah secara baik melalui Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, sehingga jangan takut tidak dapat pekerjaan. Betul. Karena pekerjaan itu tidak harus kita menjadi pegawai negeri misalnya, tetapi kita bisa menciptakan pekerjaan yang juga bisa merekrut teman-teman yang lain untuk bisa bergabung. Nah, Bahasa Indonesia bisa melakukan itu. Karena itu saya berharap mahasiswa baru Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semakin mantap dengan bincang kita hari ini, Mbak Wafi ini mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semakin mantap mengambil Prodi Bahasa Indonesia, karena banyak hal yang bisa diperoleh melalui Prodi ini setelah lulus. Betul Ini banget, sesungguhnya ini Wafi, ini sesungguhnya menjawab keinginan UMM. Jadi lulus UMM pasti kerja. Pasti kerja, pasti produktif, pasti sukses juga, seperti sukses. itu. Ya, kita selalu mendoakan alumni kita sukses semua, dan banyak yang sukses yang setelah itu komunikasi. Komunikasi. Ibu gimana, Bapak Ibu dosen kabarnya? Sehat semua. Kami sekarang ada di di Bali, kemudian di NTT, ada yang jadi kepala sekolah. Dulu yang bimbingannya Ibu, sekarang kepala sekolah SMA di NTT. Keren nggak sih? Pasti Banyak yang banget sukses. ya kan? Ada juga yang jadi
dosen universitas ini loh, Polinema. Polinema. Ya, Polinema. Gimana Rek? Kalian masih ragu? Dosen Polinema. Kalau masih ragu sini wes datang langsung ke UMM, Ya, ke bergabung FKIP, dengan prodi. bergabung dengan prodi. Pendidikan Kalian tanya-tanya, bahasa tak jamin dosennya nggak ada yang gak ramah. Wes pol ramah. Kayak gitu. Nah, ini Bu, berarti kalau kita jangan sampai salah pilih ya kan Bu, dalam ya. memilih untuk masa depan. Ya, betul. Jadi memilih perguruan tinggi itu harus mempertimbangkan banyak hal. Satu, status perguruan tinggi itu. Oke. Kita akreditasi A, institusi A, itu nggak diragukan itu. Betul. Kemudian yang kedua, arah perguruan tinggi itu, prodi itu mau dibawa kemana? Alumninya bisa apa? Bisa apa? Karena kalau hanya sekedar masuk gitu, setelah itu selesai tidak bisa apa-apa ya percuma. Prodi kita menjanjikan prospek masa depan yang bagus. Gimana? Masih ragu? Gak ada wes kata ragu, saya jamin wes salah. Langsung daftar ya kan ke UMM, pilih prodi pendidikan bahasa Indonesia. Oke, dan jangan lupa untuk follow Instagram Pendidikan Bahasa Indonesia dan FKIP UMM, juga YouTube FKIP UMM Official. Nah, jangan lupa ya subscribe dan bunyiin loncengnya ya kan. Pantengin terus apa aja yang ditampilkan dari kami karyanya seperti itu. Ya. Untuk tahu banyak tentang prodi pendidikan bahasa Indonesia itu Mbak Wafi nanti teman-teman bisa mengakses webnya prodi. Itu semua ada di situ informasinya, sehingga tidak ragu lagi untuk mengambil prodi pendidikan bahasa Indonesia FKIP UMM. Nah, teman-teman ini dari situ juga mungkin bisa menjawab pertanyaan kalian mungkin lebih detail lagi tentang bagaimana beasiswa dan lain sebagainya. Nah, ini benar-benar udah nggak kerasa ya Bu. Ya, 1 jam jam nggak terasa, kita ngobrol bersama, kita bincang bersama tentang prodi kita. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita pagi hari ini Mbak Wafi, maba itu semakin mantap untuk mengambil prodi pendidikan bahasa Indonesia. Kita akan menyambut bersama maba kita prodi pendidikan bahasa Indonesia dengan mengantarkan pada masa depan yang cemerlang. Amin. Nah, teman-teman jangan sampai patah semangat untuk berkarya, jangan sampai mengorbankan masa depan kalian dengan salah pilih, ya kan? Jadi cukup patah hati karena seseorang saja. Jangan patah untuk masa depan kita, patah harapan gitu maksudnya ya. Jadi coba nih kalian browsing tentang pendidikan bahasa Indonesia di FKIP UMM. Oke. Nah, sekian dari saya dan Bu Sugiyati. Saya terima kasih Mbak Wafi. Terima kasih sudah menemani bincang kita pagi hari ini. Ya. Sama-sama Ibu, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata, berbelit-belit atau menyinggung perasaan dan lain sebagainya. Saya dan Ibu mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.